Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Zanella Amelia Ananda. Aku dari Prodi PGMI dengan nomor induk mahasiswa 06010721 Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Hausyas Al-Husyairi An-Naisaburi. Beliau dinisbatkan kepada Naisaburi karena dilahirkan di Naisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut. Beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya atau kabilahnya, yaitu Husairi bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Sa'sa'ah, suatu keluarga bangsawan besar. An-Naisaburi merupakan nisbah terhadap tempat kelahiran beliau, yaitu kota Naisabur, bagian dari Khurasan yang sekarang menjadi bagian dari negara Iran arah timur laut. Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat mengenai waktu lahir dan wafat Imam Muslim. Ada yang menyebut beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisabur, sehingga usia beliau pada saat wafat adalah 55 tahun. Hal ini sebagaimana dikatakan Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab ulama Al-Amsor, juga disetujui An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. Namun pendapat lain menyebut beliau lahir tahun 204 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahzib, Ilmu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Al-Harji dalam Khulasah Tahzibul Kamal mengatakan bahwa Imam Muslim dilahirkan pada tahun 204 Hijriah di tahun Imam Syafi'i wafat. Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Beliau hidup pada masa Abbasiyah II, yaitu Khalifah Mutawakkil. Pada masa itu, keadaan politik dan militer mengalami kemerosotan, namun dalam bidang ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang signifikan. Bahkan sampai abad keempat Hijriah, Daulah Islamiyah mencapai zaman keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu hadis. Keadaan itu dikarenakan negara-negara bagian Daulah Islam berlomba-lomba dalam memberi penghargaan atau kedudukan terhormat kepada para ulama dan para pujangga. Namun, pada saat itu situasi politik memanas lantaran munculnya berbagai macam kelompok dan gerakan-gerakan. Al-Hafiz Az-Zahabi menuturkan bahwa Imam Muslim mulai belajar hadis sejak tahun 218 Hijriah. Berarti usia beliau ketika itu sekitar 12 atau 14 tahun. Beliau melakukan perjalanan dalam mencari ilmu ke beberapa wilayah dalam rangka menuntut ilmu hadis dari mulai Irak, kemudian ke Hijaz, Syam, Mesir, dan negara lainnya. Imam Muslim termasuk di antara ulama yang menghidupi dirinya dengan berdagang. Beliau adalah seseorang pedagang pakaian yang sukses. Meski demikian, beliau tetap dikenal sebagai sosok dermawan. Beliau juga memiliki sawah-sawah di daerah Ustu yang menjadi sumber penghasilan keduanya. Bagi Imam Muslim, sekurang-kurangnya ada dua alasan pokok yang melatar belakangi dan memotivasi penyusunan kitab hadisnya. Kedua alasan tersebut adalah yang pertama, karena pada masanya masih sangat sulit mencari referensi koleksi hadis yang memuat hadis-hadis sahih dengan kandungan yang relatif komprehensif dan sistematif. Dan yang kedua, karena pada masanya terhadap kaum zindik yang terlalu berusaha membuat dan menyebarkan sejumlah cerita hadis palsu serta mencampur adukan antara hadis-hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Kitab Sahih Muslim, kitab himpunan hadis sahih karya Imam Muslim ini, judul aslinya adalah Al-Musnad Al-Sahih Al-Muqtasar min Al-Sunan bi Al-Naql Al-Adl an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Al-Jami' Al-Sahih atau Sahih Muslim. Penyusunan kitab ini dilakukan selama rentang waktu 15 tahun. Imam Muslim memulainya dengan proses menyeleksi ribuan hadis, baik dari hafalannya maupun catatannya. Kemudian, pada tahap selanjutnya, Imam Muslim mulai menentukan dan mengklarifikasikan hadis sesuai dengan sistematika dan tema hadis secara teratur. Mengenai jumlah hadis yang tertuang dalam hadis sahih, Muslim terhadap banyak perbedaan. Ada yang menyatakan sekitar 12.000 hadis,
Sementara pendapat yang lain menyatakan sekitar 7.275 hadis, 5.632 hadis, dan 3.033 hadis. Kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim dalam sistematika penulisannya dimulai dengan pendahuluan atau muqaddimah, dengan menguraikan pembagian dan macam-macam hadis. Hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Sahihnya, keadaan para periwayatnya, penjelasan tentang larangan berdusta atas nama Rasulullah SAW, anjuran agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan larangan meriwayatkan hadis yang lemah, serta menerangkan bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Setelah muqaddimah, beliau kemudian mengelompokkan hadis dalam suatu tema tertentu dan masalah pada topik tertentu pula. Secara garis besar, urutan dalam kitab ini adalah sebagai berikut, dimulai dengan kitab iman, ibadah, muamalah, jihad, makanan dan minuman, pakaian, adab dan keutamaan-keutamaan, serta diakhiri dengan kitab tafsir. Dalam menyusun kitabnya, Imam Muslim menggunakan metode yang bagus sekali. Beliau menghimpun matan-matan hadis yang senada atau satu tema lengkap dengan sanad-sanadnya pada satu tempat, tidak memisah-misahkan dalam beberapa bab yang berbeda, serta tidak mengulang-ulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan yang mendesak seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau matan hadis. Imam Muslim sering menggunakan penjelasan makna ketika terdapat seseorang meriwayat hadis yang berbeda dengan periwayat lainnya dalam menggunakan redaksi padahal makna dan tujuannya sama. Menurut ulama hadis, kitab koleksi hadis Sahih Muslim memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, susunan isinya sangat tertib dan sistematif. Yang kedua, pemilihan redaksi atau matan hadisnya sangat teliti. Yang ketiga, seleksi dan akumulasi sanadnya sangat cermat, tidak tertukar-tukar, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang keempat, penempatan atau pengelompokan hadis-hadis ke dalam tema atau tempat tertentu sangat jelas sehingga sedikit sekali terjadi pengulangan penyebutan hadis. Dalam perkembangannya, Sahih Muslim yang dianggap sudah mewakili berbagai koleksi hadis sahih ternyata juga tidak terbebas dari kritik. Meskipun jumlah dan presentasinya sangat kecil, kritik-kritik tersebut pada umumnya berkaitan dengan matan atau teks hadis. Di antara kritik dari segi matanya, semisal hadis yang dianggap makhluk, yakni hadis yang berbeda dengan hadis lain dikarenakan adanya pemindahan atau tukar-menukar yang terjadi pada redaksi atau kata-katanya. Ada pula kritik yang berkaitan dengan sanadnya. Ad-Daruqutni menyatakan bahwa dalam kitab Sahih Muslim terdapat 132 buah hadis yang musnad dhaif, namun tidak sampai maudhu dan munkar. Dalam kesempatan yang lain, ada yang mengkritik bahwa dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis yang dinilai munqati atau terputus, yaitu dalam bab tayamum, sholat, dan rajam. Selain itu, Imam Muslim pernah dikritik dan dinilai bahwa dalam kitab Sahih Muslim terdapat riwayat yang dan mubham atau tidak jelas dan tidak tegas dalam menyebutkan nama dan identitas periwayatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, dapat disimpulkan mengenai syarat-syarat yang digunakan dalam kitab Sahihnya menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang adil dan dhabit. Yang kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang tidak diketahui keadaannya atau mastur dan kekuatan hafal atau ingatannya sedang-sedang saja. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang lemah hafalannya. Dari ketiga kategori tersebut, Imam Muslim lebih memilih dan condong pada kategori pertama dan pernah pula beliau memasukkan kategori dalam kitab Sahihnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.